Halo Bapak Ibu, bertemu kembali lagi di channel Enzim Bakti Indonesia. Ya, bersama saya Ming Tao hari ini, seperti biasa kita akan melakukan review ya tentang pelajaran dari Dr. Joen. Ya, bagi yang pertama bergabung, jangan lupa like, subscribe video kita, dan nyalakan tanda lonceng. Dan merasa jika pelajaran kita ini bagus, ya boleh jangan lupa share video ini kepada semua orang. Semoga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Baik, Bapak Ibu, kita langsung mulai saja sesi pelajaran kita. Baik, Bapak Ibu, ya hari ini kita melanjutkan review yang kedua, ya bagaimana meningkatkan imunitas tubuh yang diajarkan oleh Dr. Joen. Nah, di sini kita akan membahas apa itu sistem imunitas tubuh. Nah, sistem imunitas tubuh seperti tentara. Ya, tentara Bapak Ibu tentu tahu ya. Ya, dia ada seperti tentara dari angkatan darat, angkatan laut, dan udara. Begitu musuh menyerang, semua bagian dari sistem imun akan dikerahkan untuk mempertahankan negaranya, yaitu tubuh kita. Ya, sel induk limfatik di sumsum tulang adalah nenek moyang berbagai sel kekebalan. Dan kelenjar timus, ya apa itu kelenjar timus di mana ya nanti ya kita lihat gambarnya, adalah camp pelatihan. Ya, jadi ada camp pelatihannya di sana. Jadi sumsum tulang itu nenek moyang dari berbagai sel ya. Kemudian kelenjar timus ya adalah camp tempat pelatihan untuk sel kekebalan ini. Setelah berlatih kemana ya? Sel kekebalan yang matang dikirim ke organ kekebalan perifer seperti amandel. Amandel pernah dengar ya? Getah bening, ya, limpa, dan bahkan usus buntu. Jadi beberapa bagian ini mungkin Bapak Ibu sering dengar, oh amandel radang, ya, usus buntu radang. Ya, sebenarnya di sinilah ya terjadi sedang para tentara-tentara kita, yaitu sel imun tubuh ini sedang bekerja. Jadi mungkin kadang kita merasa kenapa anak-anak itu radang amandel. Ya, sebenarnya bukan sesuatu yang tidak baik. Dia adalah sebagai bentuk alarm bagi tubuh kita, ya, bahwa ada sesuatu atau makhluk asing yang sedang masuk dalam tubuh. Mereka bereaksi dan memberi respon. Ya, kira-kira begitu. Demikian juga seperti bagian-bagian lain ya, getah bening, limpa, dan usus buntu akan bereaksi untuk bersiap berperang melawan musuh-musuh kita. Dan di mana letaknya kelenjar timus ya? Kelenjar timus ini di situ ya, kita bisa lihat di gambar ya. Di bagian dada sini ya. Ini di bagian ini ya, itulah kelenjar timus namanya. Beberapa sel imun membantu kita memproduksi berbagai jenis antibodi. Ya, dia bisa mengenali musuh, mengingat musuh, dan menangkap musuh hingga memusnahkan musuh. Dan beberapa sel imun bertugas membersihkan medan perang. Ya, jadi bukan hanya membunuh musuh ya, dia butuh membersihkan medan perangnya. Ya, mari kita kenali ya yang namanya sistem kelenjar limfatik atau kelenjar getah bening ya. Baik. Kelenjar limfa adalah sistem detoks terbesar di tubuh kita. Juga merupakan sel pembunuh alami atau disebut dengan natural killer NK ya dalam tubuh manusia. Tugas utamanya adalah mendaur ulang sisa cairan dalam tubuh, mengatur keseimbangan lingkungan mikro dalam tubuh, tempat respon imunitas tubuh, dan mencegah infeksi bakteri eksternal, dan juga mendaur ulang sampah dan racun dalam tubuh. Ya, jadi kalau sudah mengenal ini, ya kita merasakan wah betapa luar biasa yang namanya ya sistem kelenjar limfa ini. Ya, baik. Berikutnya kita akan mengenal bagaimana sistem limfatik adalah stasiun daur ulang sampah, mengeluarkan racun dari tubuh dan memperkuat fungsi kekebalan tubuh atau yang disebut dengan imunitas. Ada sekitar 10 miliar limfosit atau disebut dengan sel kelenjar limfa dan 800 simpul kelenjar getah bening dalam tubuh manusia. Limfosit dibagi menjadi limfosit T,
dan yang jumlahnya 70 sampai 75%, dan juga limfosit B terhitung sekitar 20 sampai 30%. Nah, jadi kita lihat ini ada simpul-simpul ya. Nah, 800 simpul kelenjar getah bening di seluruh tubuh ya. Oke, terus sel limfosit D terbentuk di timus. Ya, timus tadi Bapak Ibu sudah lihat gambarnya ya. Dan fungsi utamanya adalah menelan benda asing, langsung memakan virus dan bakteri yang masuk. Fungsi yang paling penting dari sel B adalah untuk menghasilkan berbagai antibodi seperti senjata dia. Kalau sel B tadi sel T ya, dia langsung memakan. Yang kedua, sel B ini seperti senjata, dan senjata tadi digunakan oleh tentara yang dapat menahan serangan benda asing, yaitu virus dan bakteri dan racun. Sirkulasi sistem limfatik dapat mengeluarkan lebih dari 99% racun yang larut dan sisa metabolisme dari tubuh. Baik, berikutnya bagaimana kita meningkatkan atau mendukung kerja sistem limpa Anda. Yang pertama, bagaimana kita mendukungnya? Itu makan makanan yang sehat dan rendah lemak. Ya, kurangin makanan rafinasi, yaitu makanan kalengan ya, atau makanan yang ya dalam bungkusan ya, itu kurang baik ya. Nah, dan makan makanan alami, perbanyak makan alami ya, perbanyak buah-buahan, sayuran dan biji-bijian untuk mengurangi beban racun tubuh. Semakin sedikit limbah dan racun yang ditangani oleh getah bening atau limfa Anda, semakin baik aliran cairan limpanya. Yang kedua, perbanyak minum air, ya penting ya, untuk menghindari dehidrasi. Tubuh Anda membutuhkan air untuk menjaga agar cairan getah bening limfa tetap mengalir dengan baik. Ketiga, tarik napas mendalam seperti tadi sudah diajarkan, itu sangat membantu ya. Selain membantu paru-paru, membantu peredaran limfa juga dengan cara yang bagus untuk melancarkan aliran cairan getah bening atau limfa ke seluruh tubuh ya. Terus berikutnya adalah terapi sikat kering, meningkatkan detoks limfatik. Ya, terapi sikat kering juga membantu meningkatkan sirkulasi darah dan meningkatkan detoks limfatik. Bagaimana caranya nanti saya tunjukkan ya. Terus latihan lompat trampolin. Ya, tahu trampolin? Ya, yang skala besar dapat meningkatkan sirkulasi darah, getah bening dan berbagai cairan di seluruh tubuh. Detoks kelenjar getah bening di ketiak ya, lutut dan paha dengan kedua tangan. Bagaimana cara detoksnya? Ya, gunakan tangan, tekanan pijat ya, boleh pijat atau menepuknya juga, pijat, tepuk atau dengan cara lain. Lakukan setiap malam selama 5 menit di setiap sisi ya, di bagian ketiak, lutut ya, bagian lutut dipijat-pijat, belakang lutut juga ya, dan paha dipijat-pijat ya, itu bagus ya untuk melancarkan ya peredaran limpa dan detoks kelenjar getah bening atau itu pun yang disebut dengan limpa. Nah, ini namanya gambar tentang cara sikat kering, terapi sikat kering. Ya, caranya gampang aja. Yang bagian sisi luar kita menyikat dari luar menuju ke dalam. Dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Semua bermuara di pusar, di mana tempatnya usus besar, di mana nanti semua racun akan dikeluarkan melalui ya buang air besar kita. Berikutnya ya, ini namanya trampolin ya. Bapak Ibu udah pernah lihat trampolin? Biasa anak-anak suka lompat ya, ternyata kita orang dewasa lompat akan sangat membantu ya. Dan ada yang bertanya pada Dr. John, kalau saya tidak mau lompat di ini, saya lompat tali sama enggak ya? Kata Dr. John berbeda. Kenapa berbeda? Ya, karena lompat tali dia menghasilkan getaran ya, menghasilkan respek balik getaran gitu ya. Beda dengan kita lompat di atas tanah ya, yang keras gitu ya. Oke, baik. Saya tunjukkan ya sekarang bagaimana melakukan ya sikat kering ini ya. Videonya seperti ini sudah saya siapkan sendiri ya. Bagaimana melakukan sikat kering. Oke. Ya, perhatikan kita menggunakan sikat ya dari sabut alami ya. Biasanya bisa dicari di supermarket ya, biasanya digunakan sikat toilet juga boleh. Kita mulai sikat dari atas ya menuju bawah. Dari sisi luar menuju bawah ya, tangan kita disikat ya pelan-pelan. Ya, pelan-pelan disikat menuju bagian pusar ya. Ya, menuju bagian pusar ya. Oke. Ya, sikat terus. Ya, tentunya waktu sikat pakai baju apa enggak? Ya, tentunya enggak pakai baju ya. Dan di sini tak mungkin saya buka baju ya. Oke.
Nah, disikat. Oke, sikat. Ganti tangan sudah, kita menyikat tangan kiri kita ya. Oke, sikat terus. Ya, satu sisi boleh 2 sampai 3, boleh 3 sampai 5 kali ya. Oke, sikat bagian leher ke bawah, sikat. Terus sikat ya. Nah, saya sikat secara cepat ya agar Bapak Ibu mengerti saja. Biasanya harus pelan-pelan ya dengan jumlah 3 sampai 5 kali setiap sisinya ya. Nah, sekarang ganti ke kaki, sikat lagi. Sikat terus. Ya, terus menyikat ya perlahan. Oke. Sikat merata ya di setiap sisinya agar benar-benar limpanya ya bisa tersikat dengan baik ya. Nah, kita lihat seperti ini sikat. Oke, kita putar lagi posisinya. Kita ganti ya punggung ya belakang ya. Nah, kalau bisa tongkatnya agak lebih panjang lebih bagus. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa, pakai ini sudah cukup sih bagi saya sih, biasanya pakai ini ya. Oke. Nah, sikat perlahan. Ganti tangan ya sekarang sampai semua permukaan kena. Oke. Nah, dari bagian belakang kaki sekarang. Oke. Nah, seperti gini sikat ya, sikat. Oke, sikat. Nah, setiap sisi 2, 3 atau 5 kali ya. Oke. Ya, demikian cara sikatnya. Jadi durasi sikat kita ya biasanya sekitar 5 sampai 10 menit ya. Nah, jadi ini sangat bagus sekali ya. Jadi Anda melakukan 5 sampai 10 menit setara dengan olahraga sebanyak 30 menit. Ya. Ya, olahraga berat ya selama 30 menit ya. Nah, jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sikat limpa. Satu, pasti melepaskan semua pakaian terlebih dahulu. Ya, kenapa tadi Pak Ming tahu nggak buka pakaian? Ya, ini di video ya. Kita sekarang di online ya, tidak boleh buka baju ya. Oke. Nah, terus sikat dengan tekanan yang nyaman bagi kulit ya, terutama yang bagian yang baru-baru pertama belajar menyikat ya, tentu ya tidak perlu terlalu keras ya. Kira-kira tekanan sesuai yang nyaman saja dulu. Kalau terlalu keras nanti bisa luka ya. Ketiga, hindari mengenai daerah sensitif dan kulit terluka. Daerah sensitif seperti puting susu. Ya, kalau puting payudara kan gampang ya. Nanti kalau kita sikat nanti gampang berdarah. Jadi kalau waktu sikat kita melewatinya ya, kita melewatinya. Jangan kena bagian puting payudara ya, atau bagian yang terkena luka menganga, jangan kena disikat juga ya, akan memperparah luka nantinya ya. Oke, setelah sikat badan boleh langsung mandi ya. Nah, jadi selalu dipesankan Dr. Join, kita setelah sikat badan kita ya harus membersihkan badan, menyiram bersih badan kita ya, atau mandi ya istilahnya seperti itu ya, karena kita setelah sikat ya badan berkeringat gitu ya. Nah, kurang baik gitu ya kalau kita tidak membersihkan. Kalau tidak mau mandi, minimal kita lap bersih pakai kain basah atau ya atau handuk basah ya. Oke, baik, kira-kira begitu penjelasan kita hari ini. Terima kasih.